Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, kita masih membahas masalah seputar surga ini ya, Kiai ya. Nah, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ada 70.000 umat Rasulullah yang akan masuk surga tanpa dihisap, Kiai. Nah, itu apa maksudnya? Bisa dijelaskan, Kiai? Iya, jadi yang pertama ingin saya katakan bahwa angka 70.000 itu bukan kuota. Terus Kayak naik haji gitu ya, haji, Kiai ya. kuotanya tuh dihitung satu-satu pas 70, enggak. Itu semua ulama mengatakan dalam tafsirnya. Makanya ini saya sering mengatakan di Gapai Kemuliaan, pentingnya kita ngaji. Tidak boleh hanya mendapat satu hadis, kemudian secara redaksional kita pahami sendiri. Langsung kita Itu yakini bisa jadi gitu ya. sesat Betul, nantinya. betul. 70.000 penyebutan angka itu kata semua ulama, itu namanya al-mubalaghatu fil kathrah. Hanya ingin menunjukkan betapa banyaknya. Kenapa angkanya 70.000? Ya karena boleh jadi jumlah manusia di masa lalu itu sedikit. Maka kemudian yang disebut itu adalah 70.000 cukup banyak. Oke. Sama loh dengan Quran itu selalu mengutarakan tentang keindahan. Itu bulan, matahari, air, sungai. Karena memang kondisi bangsa Arab di mana Quran itu turun, itu kehidupannya padang pasir. Yang terlihat jelas di siang hari ya matahari. Iya. Yang terlihat jelas di malam hari ya bulan. Yang paling mereka rindukan ya air. Air. Nah, tetapi tidak kemudian bahwa keindahan itu hanya sebatas itu. Ada lain ciptaan Allah yang juga memiliki keindahan. Maka ketiga 70 itu kata para ulama itu tidak dipahami kuota, tetapi menunjukkan betapa banyaknya. Perumpamaan saja. Perumpamaan gitu ya, saja Kiai ya. 70.000. Ya bisa jadi sebetulnya Nabi mau ngomong jutaan. Tetapi kan angka juta tidak lazim disampaikan di masa lalu. Karena bilangannya kan tidak ada seperti itu. Misalnya hari ini kita mengatakan orang kaya itu yang punya aset berapa. Mungkin bicaranya triliunan. Iya. Tapi di masa Rasulullah kan tidak seperti itu. Karena mungkin kondisi kekayaan itu hanya dibatasi pada emas dan perak. Hari ini banyak barang-barang yang memiliki nilai ekonomi yang juga mendatangkan kekayaan yang itu tidak ada di masa lalu. Jadi ketika penyebutan 70.000 itu untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Apa dalilnya? Nah, kata ulama, kenapa tidak dikatakan 70.000 itu kuota? Karena ada hadis lain yang kemudian menyempurnakan hadis ini. Kata Rasulullah, umat saya yang masuk surga tanpa ada hisab, tidak ditanya, tidak harus lapor administrasi, pokoknya bangkit dari kubur, hari Langsung kiamat, masuk ya. masuk ke surga. Itu kata Nabi, 70.000. Di 70.000 ini Mbak Eva, setiap satu orang, setiap satu orangnya nanti, itu berhak mengambil temannya 1.000 orang. Gitu loh. Yang dia katakan saya tahu fulan ini baik, fulan ini baik, fulan ini baik. Ya, itu kan berlipat-lipat lagi. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis yang lain, sumayyahthu, seperti tangan yang masuk ke dalam air. Jadi kalau ada misalnya bak mandi, ada airnya atau laut lah ya, kita masukkan nih tangan begini Mbak Eva. Nih, semua titik air yang keluar itu menjadi implementasi dari satu orang yang berhak diajak oleh orang yang dapat syafaat dari Nabi. 70.000 tidak masuk ini. Jadi masing-masing dari 70.000 yang masuk ke surga itu setiap kelompok satu bisa membawa 1.000 orang. Nanti dari mereka yang 70.000 lagi itu ibaratnya boleh menunjuk orang-orang lain, diajak. Itu seperti tangan yang masuk. Jadi orang itu kalau airnya banyak seperti kumpulan manusia ini. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat itu, dia pilih, dia rangkul. Seperti dia mengambil air dari dalam laut, kemudian setiap tetesan itu menjadi representasi bilangan manusia yang bisa masuk bighairi hisab. Jadi jangan kemudian kita berasumsi 70.000. Nah sekarang orang Indonesia saja yang muslim misalnya sudah ratusan juta. Betul. Belum mengukur Turki, belum mengukur India. Kalau gitu kesempatan kita masuk surga tanpa hisab kan semakin kecil. Nah itu dia yang saya ingin tanyakan. Oh, ya, Berarti gimana? bagaimana caranya begitu Kiai? Karena jumlah umat muslim Iya, saat ini kan begitu semakin banyak iya. begitu ya. Jadi kita Iya, untuk masuk makanya surga tadi itu tanpa Mbak Eva, ketika hisab ini jumlah kecil kaum dong muslim berarti. semakin besar, maka kita tidak perlu khawatir. Karena angka 70 tadi, itu tidak menunjukkan kepada kuota bilangan tertentu. Tetapi menunjukkan kepada besarnya jumlah orang yang punya kesempatan untuk masuk surga bighairi hisab.
Oke, nah pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisap ini, Nah, ini yang Kiai? lebih penting. Kita ndak usah mikirkan kuotanya, tapi kita berhak nggak untuk mendapatkan kuota Iya, itu. iya, Di dalam hadis Rasulullah itu menjelaskan, nanti yang masuk 70.000 tanpa hisap itu diantaranya orang itu yang tidak berobat, tidak mengambil ruqyah, tapi harus kita jelasin nanti. Kemudian orang yang tidak percaya kepada misalnya keyakinan orang gini loh. Kalau misalnya dia kejatuhan cecek, wah ini pasti mau dapat musibah. Kalau matanya kedutan sebelah kiri mau dapat uang, kedutan sebelah kanan. Kalau dia tidak percaya dengan itu, bahwa itu adalah Allah yang bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Nah, orang-orang yang model begini nih, sebetulnya intinya adalah orang yang bertawakal, yang hatinya bersih kepada Allah. Gimana contohnya? Nabi mencontohkan yang pertama, ini orang yang ketiga sakit layas tarkuna, tidak minta ruqyah. Padahal Nabi sendiri melakukan yang namanya iya. ruqyah. Makanya di dalam fikih itu ada pembahasan. Kita tuh kalau sakit, sunnahnya itu berobat apa pasrah. Nah, itu tentu kembali kepada orangnya masing-masing. Gitu loh. Kalau ada orang yang bisa melihat esensi ketuhanan pada setiap yang Allah berikan kepada dia, dia tahu Allah itu maha indah, selalu memberikan keindahan. Maka dia tidak pernah melihat apa yang Allah berikan kepada dia, tapi dia merasa yakin dengan Allah yang memberikan itu. Nah, kalau orang sudah sampai tahapan seperti ini, maka orang ini kan sudah selalu ridho, mukhlis dengan Allah, hatinya bersih. Nabi Ayub sakit berpuluh-puluh tahun itu, Iya. tidak pernah berdoa, bahkan tidak pernah berobat. Nah, tetapi kalau Muhammad Faiz harus berobat. Kenapa? Karena hati saya itu tidak sama dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika sakit, sakit itu beliau lihat sebagai kenikmatan. Kalau saya boleh jadi kalau nggak berobat malah mendatangkan kekotoran hati. Saya akan ngomong sama Allah, ya Allah kurang apa saya? Sudah ngajar di gapai kemuliaan sama Mbak Eva setiap hari, ya kan? Kan saya sekarang Iya, iya. menuntut Allah. Iya. Lah, kalau hati kita seperti itu, kita belum bersih kepada Allah. Kalau saya merasa butuh kepada Allah, ketika naik pesawat goyang-goyang, saya kemudian berzikir kepada Allah. Tapi ketika saya ada dalam keamanan di tengah-tengah rumah saya yang aman, saya lupa kepada Allah, maka saya tidak berhak untuk masuk kepada kelompok 70 itu. Kelompok 70 itu, kata Allah, Allah kan mengingatkan di Quran itu. Kamu perilakunya, jangan seperti orang yang Allah berikan cobaan di tengah lautan dengan ombak. Ketiga itu, kalau kita nauzubillah naik kapal di tengah samudra, ombaknya besar, maka hari itu kita pasti lupa segalanya. Kita lupa orang tua kita lupa presiden kita lupa panglima TNI, kita lupa siapapun. Yang kita ingat Allah kan. Iya. Berdoa betul dia. Tapi falamma najjakum kata Quran, begitu diselamatkan nih sampai ke daratan, lupa sama Lupa. Allah. Nih, kata Allah, Allah kasih peringatan tuh, Ya. aamintum. Memangnya kamu merasa aman? Ayyakhsifabikum janiban minal barri. Kalau kamu merasa butuh sama Allah karena kamu takut tenggelam di air, memangnya kamu tidak bisa tenggelam di atas tanah. Iya. Lihat di Palu beberapa waktu lalu, likuifasi itu. Iya. Tanah, itu orang kan tenggelam di mana Mbak Eva? Di Di darat, tanah. bukan tenggelam di lautan. Iya. Oleh karena itu, orang yang nanti tidak dihisap itu, orang yang selalu bersama Allah. Orang yang berkata karena Allah, orang yang berdiam bersama Allah, tidak melakukan pekerjaan apapun kecuali demi Allah. Orang yang kayak gini nih, masuk pada kelompok yang bighairi hisab. Oke, masih banyak berarti yang harus dilakukan supaya bisa sampai di sana, Kiai ya. Semoga kita semua sama-sama berusaha begitu ya, Kiai ya, insya Allah. Baiklah, kita akan break dulu, Kiai. Iya. Kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.